Kami dalam hari-hari mengalami banyak hal yang besar, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami mengalami pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Tahun 91 kami merintis dengan 25 orang, tapi hari ini kami diberkati dengan 15.000 orang setelah sekian tahun. Dan kami lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang di sini dapat kabar baik tentang Indonesia. Ya, walaupun mungkin Amerika dengar banyak kabar buruk tentang Indonesia, tentang teroris dan bom dan banyak bencana yang kami alami, tapi kami lihat di tengah situasi yang berat yang tidak mudah, justru kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan dengan luar biasa, dan kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya akan sharing tentang satu hal, tentang peperangan rohani. Bukan perang dengan setan, saudara, tapi peperangan rohani yang sebenarnya yang paling besar dan paling berat yang kita alami, perang dengan diri sendiri. Itu peperangan yang paling berat. Kalau kita perang sama setan, kita pakai kuasa Yesus, nama Yesus, setan pergi. Tapi yang berat adalah perang dengan diri sendiri, dengan pikiran, dengan perasaan kita. Dan kita anak-anak Tuhan harus menang dalam peperangan itu. Kalau kita bisa memenangkan peperangan itu, ada banyak hal yang kita bisa capai, yang kita bisa raih dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memenangkan semua itu. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 24 dan 25. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 24, 25, 42 dan 43. 1 Samuel 17 ayat yang ke-24 dan 25. 1 Samuel 17 ayat 24 dan 25. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel." Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Kita tahu ini kisah peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Dan lebih khusus lagi, Goliat dengan Daud. Kita baca di sini ada banyak statement pernyataan yang menakutkan yang kita baca. Minimal ada 3 hal yang dialami oleh Daud dan orang Israel pada hari itu. Yang pertama, mereka sangat ketakutan. Yang kedua, mereka itu dicemooh, dihina. Yang ketiga, mereka dikutukin. Ada sebuah keadaan yang dialami oleh orang Israel. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam cemooh dan hinaan, dan mereka dikutukin. Dan 3 hal ini yang mungkin sedang kita alami juga dalam hari-hari ini, yang mesti kita perangi sampai kita alami kemenangan. Di kisah ini kita tahu, di akhir kisah ini Daud alami kemenangan yang luar biasa yang dari Tuhan. Ini sebuah kisah klasik yang anak-anak suka. Tapi hari ini kita ingin belajar banyak hal dari kisah yang sederhana, yang cerita anak-anak perang antara Daud dan Goliat. Begitu banyak kekayaan yang dalam kisah ini yang bisa kita pelajari. Dan saya berdoa, biarkan setiap kita setelah kita belajar firman ini, sungguh kita memenangkan pertempuran dalam hidup kita masing-masing. Amin. Yang pertama dikatakan, orang Israel sangat ketakutan. Kenapa? Sebab waktu itu mereka sedang berperang, dan orang Filistin punya seorang jagoan yang luar biasa namanya Goliat, yang maju ke depan dan menantang semua orang Israel. Waktu orang Filistin ini keluar, yaitu Goliat, semua orang Israel ketakutan dan tidak berani berbuat apa-apa. Mereka tentara yang terlatih, saudara. Ya kan? Kan gak mungkin tentara Israel itu orang yang ketakutan semua, enggak. Tentu dari orang yang terbaik yang Israel miliki menjadi tentara pada waktu itu. Tapi hari itu yang menyedihkan adalah waktu Goliat maju, tidak seorang pun tentara yang berani menghadapinya. Dikatakan selama berhari-hari Goliat tantang mereka, "Mari kita berperang." Dan orang Israel dalam ketakutan, dan semuanya lari dan bersembunyi. Yang pertama peperangan yang mesti kita hadapi dalam hidup ini adalah perang dengan namanya rasa takut dalam hidup ini. Setiap kita punya rasa takut, saudara.
Nggak ada orang yang tanpa rasa takut. Setiap kita punya rasa takut. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah kita ini harus ada di atas dari rasa takut kita. Tidak boleh kita dikendalikan, dikuasai oleh ketakutan kita. Harusnya kitalah yang mengendalikan, menguasai ketakutan itu. Sebab saya tahu setiap kita pasti punya rasa takut. Tapi bagaimana kita bisa menghandle dengan baik. Sehingga ketakutan ini tidak mencengkeram kita, menguasai kita. Tapi kita yang bisa mengendalikannya. Sebab ketika orang itu takut, dia dikuasai oleh ketakutan, maka hidup orang itu akan dikendalikan oleh ketakutannya. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Dia sedang dibatasi oleh ketakutannya. Dan tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau kita itu bisa mengalahkan rasa takut itu, kita bisa terobos batas ketakutan yang sedang diberikan dalam hidup kita. Dan kita itu harus menang. Dalam kisah ini, tentara Israel yang mungkin ribuan hari itu, tidak seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Mereka ketakutan. Bahkan dikatakan, yang kita baca ayat 24 dan 25 dikatakan, Raja Saul berkata, barang siapa yang berani lawan Goliat akan dinikahkan dengan anak raja, diberi pemberian yang sangat banyak, dan bebas dari pajak. Ini 3 tawaran yang luar biasa, ya kan? Siapa yang gak mau sih menikah sama anak raja? Kalau dia menikah, dia akan nikmati istana, dan dia bisa dulu jadi raja nanti. Itu pertama. Dan yang kedua, diberikan pemberian uang kekayaan yang begitu banyak. Yang ketiga, bebas pajak. Kalau kita di Amerika bebas pajak, enak sekali, ya kan? Sini kan banyak pajak, ya kan? Di Indonesia kadang-kadang bisa diperbaiki sedikit, tapi di Amerika semua kena pajak, ya kan? Ini tawaran yang sangat menggiurkan buat orang-orang Israel. Tapi hari itu saudara, apa yang luar biasa ini tidak menggoyahkan hati mereka. Kami takut. Apapun yang ditawarkan buat kami, sebesar apapun ditawarkan, sehebat apapun juga, tidak, kami tidak mau. Dan hari itu tidak seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Kita tahu saudara, kekuatan ketakutan begitu besar melumpuhkan banyak orang. Sehingga apapun yang besar, yang luar biasa ditawarkan, itu menghentikan langkah mereka. Mereka berkata, lebih baik tidak dapat apa-apa daripada mesti menghadapi Goliat. Kenapa tidak mau dicoba? Tapi hari itu ketakutan mematikan mereka semua. Dalam hidup kita sama saudara. Kalau kita dikuasai ketakutan, ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin berikan, ingin Dia tawarkan buat kita. Kita berkata, tidak usah Tuhan, tidak usah apa-apa. Seperti ini aja Tuhan. Kenapa? Sebab kita dalam ketakutan. Ini peperangan pertama yang mesti kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kita bisa jebol terobos di sini, kita bisa menang saudara. Tapi untung hari itu ada satu orang yang luar biasa. Ada satu anak muda yang di tengah semua orang ketakutan, dia disuruh bapaknya datang ke medan perang. Namanya Daud. Dan dia hari itu datang ke sana. Dan dia tanya, kenapa kamu semua sembunyi? Tentara ngomong, ada Goliat yang besar, kami tidak berani. Dan hari itu anak muda ini berkata, aku mau ketemu sama dia. Ini yang luar biasa. Ini anak muda tidak punya apa-apa. Mungkin banyak orang mikir, memang sih anak muda gak punya pikiran, ya kan? Kita ini semua yang lebih dewasa, lebih mikir, lebih matang pemikiran kita. Semua kita atur, kita timbang dengan sematang-matangnya. Sampai